Perkembangan teknologi yang semakin pesat seiring dengan berkembangnya zaman membuat kita yakin bahwa gadget adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan nih di masa saat ini. Bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang dewasa, tapi bahkan gadget juga menjadi hal yang sudah sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita, Sobat DRV semua di rumah. Sebenarnya gadget ini bisa memberikan banyak sekali manfaat positif, terutama buat anak. Entah itu sebagai alat komunikasi ataupun alat untuk belajar dan mencari informasi. Tapi ternyata kalau misalnya penggunaan gadget ini dilakukan secara berlebihan, gadget juga bisa berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis, perkembangan kognitif, dan juga perkembangan fisik anak kita. Ditambah, ada beberapa hal yang memang berkaitan dengan fobia atau permasalahan berlebihan dengan menggunakan gadget yang disebut dengan nomofobia atau no mobile phone phobia. Sebenarnya apa sih yang bisa menjadi dampak buruk dari gadget? Awal mulanya seperti apa dan bagaimana cara yang bisa dilakukan, baik itu oleh para orang tua dan juga anak-anak untuk bisa membatasi penggunaan gadget agar tidak berlebihan? Mari kita sama-sama bahas di episode terbaru Curhat Bareng Indah. Semua orang di zaman sekarang pasti tahu banget ya Sobat DRV kalau gadget ini adalah salah satu hal ataupun salah satu alat yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Mengingat banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dari gadget. Saat ini kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dan kapanpun, dimanapun, hanya dengan menggunakan satu alat yang disebut dengan handphone ataupun telepon genggam. Kita bisa menghubungi orang-orang yang berada dekat dengan kita, atau bahkan orang-orang yang berada jauh dari kita. Baik mereka yang berada satu kota dengan kita, satu provinsi, ataupun bahkan beda negara sama kita. Selain itu, dengan gadget yang dimiliki, kita bisa mengakses banyak sekali informasi kapanpun, dimanapun, hanya dengan satu ketikan saja. Semua sudah bisa kita dapatkan, bahkan lebih cepat sebelum kita bisa menginternalisasi informasi tersebut. Bukan hanya dibutuhkan oleh para orang dewasa, nyatanya saat ini gadget menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh para anak, terutama dalam sistem pembelajaran. Banyak sekali sekolah-sekolah saat ini yang sudah menerapkan sistem pembelajaran dengan menggunakan internet. Maka dari itu, banyak juga para anak ataupun siswa yang diwajibkan untuk memiliki gadget sebagai sarana untuk bisa belajar agar mereka bisa mencari sebanyak mungkin pembelajaran melalui internet. Sayangnya, penggunaan gadget tidak selalu memberikan dampak positif nih, apalagi ketika gadget ini sudah digunakan secara berlebihan. Banyak anak-anak kita yang mulai kecanduan, yang mulai sulit untuk akhirnya berkomunikasi ataupun bersosialisasi dengan banyak pihak ketika mereka terlalu into ataupun terlalu kecanduan terhadap gadget yang digunakan. Beberapa gejala yang menunjukkan bahwa seorang anak sudah menggunakan gadget secara berlebihan adalah diantaranya yang pertama, ketika mereka membuka mata. Ketika mereka bangun tidur, hal pertama yang mereka cari adalah gadgetnya mereka. Lalu yang kedua, ketika mereka merasa cemas saat gadget yang mereka miliki ini ternyata habis baterai atau daya baterainya udah mulai melemah. Selain itu, mereka akan merasa tidak berdaya, mereka akan merasa cemas juga ketika mereka kehilangan gadget mereka atau mereka tidak membawa gadget mereka. Mereka mulai panik, mereka mulai bingung untuk melakukan apa karena memang mereka tidak bisa memegang gadget mereka. Yang berikutnya, mereka cenderung akan terus-terusan ngecek apa yang ada di gadget mereka. Biasanya, waktu yang dibutuhkan untuk ngecek gadget ini per 5 menit sekali. Walaupun mungkin tidak ada notifikasi apa-apa di gadget mereka. Tidak ada hal yang berubah, tapi mereka terus-terusan ngecek apa yang ada di gadget mereka. Dan terakhir, rasanya mereka nggak tenang ataupun rasanya mereka baru percaya diri kalau megang gadget setiap kali beraktivitas. Ketika mereka beraktivitas tanpa menggenggam gadget, hal itu akan membuat mereka merasa tidak nyaman, membuat mereka merasa tidak aman. Kalau misalnya ayah ibu semua di rumah melihat anak-anak kalian sudah mulai mengalami hal-hal tadi, setidaknya 3 dari hal-hal tadi, itu sudah menjadi hal yang patut kita waspadai bahwa bisa saja anak-anak kita mulai kecanduan terhadap gadget. Apa sih kira-kira dampak dari kecanduan terhadap gadget ini? Yang pertama, sudah pasti akan mempengaruhi kesehatan mata. Jelas ya, paparan sinar yang dilihat dari layar gadget mempengaruhi kesehatan mata anak-anak kita. Apalagi kalau dilakukan atau dilihat secara berlebihan, terutama tidak diiringi dengan pola makan yang sehat dan juga pola istirahat yang cukup. Yang
Yang kedua, adanya gangguan pada pola tidur. Gadget membuat otak kita untuk terus aktif, sehingga ketika otak aktif, otomatis anak akan sulit untuk beristirahat. Adanya sistem di gadget yang membuat banyak sekali hormon di dalam diri kita untuk terus bangkit, dan adanya sistem ketergantungan atau kecanduan terhadap informasi-informasi yang diberikan di gadget membuat anak juga akhirnya semakin sulit untuk bisa beristirahat dengan cukup, untuk bisa beristirahat dengan berkualitas. Yang ketiga, adanya gangguan pada postur. Kalau kita perhatikan, Sobat DRV semua di rumah, gadget ini kan cenderung membuat kita untuk terus melihat ke arah bawah nih. Sadar ataupun tidak, hal ini akan mempengaruhi postur tubuh kita, apalagi anak-anak. Kita tahu nih, anak-anak adalah masa di mana semuanya itu sedang bertumbuh. Pertumbuhan, perkembangan, baik secara fisik ataupun psikologis, itu biasanya memang terjadi di usia anak. Ketika di saat mereka harusnya memiliki proses perkembangan yang efektif atau yang signifikan, hal ini bisa terhambat jika ada hal-hal yang memang sulit untuk dilakukan. Salah satunya adalah kebiasaan dalam memegang gadget. Yang berikutnya adalah penggunaan gadget secara berlebihan tentu akan mempengaruhi studi dari anak itu sendiri. Ketika kita terlalu kecanduan dalam menggunakan gadget, biasanya anak akan mengalami kesulitan dalam fokus dan konsentrasi ketika sedang belajar di sekolah. Ketika anak-anak sulit dalam fokus dan konsentrasi, otomatis hal itu akan mempengaruhi ke prestasi akademik mereka dan akhirnya akan mempengaruhi juga ke studinya mereka. Dan yang berikutnya adalah anak-anak akan menjadi sulit bersosialisasi secara langsung. Memang di satu sisi, ketika anak-anak menggunakan gadget, akan ada kemungkinan mereka bisa bersosialisasi secara online atau secara daring dengan teman-temannya yang berada di luar sana. Tapi pada dasarnya kehidupan real yang dihadapi oleh kita dan juga anak-anak adalah kehidupan yang sehari-hari ditemui. Jangan sampai karena terlalu kecanduan pada gadget, anak-anak malah bingung ataupun tidak memahami bagaimana sih cara berkomunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi secara langsung. Maka dari itu, beberapa hal yang nanti akan saya sebutkan perlu menjadi perhatian oleh kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak-anak untuk bisa membantu anak mengontrol penggunaan gadgetnya. Yang pertama, yuk kita tentukan batas waktu dalam penggunaan gadget. Sebagai orang tua dan orang dewasa di sekitar, kita harus membantu anak-anak mengontrol penggunaan gadget mereka. Kasih jadwal, buatlah kesepakatan, kapan anak boleh pakai gadget, kapan anak harus menyimpan gadget, lalu diperuntukkan untuk apa sebenarnya gadget ini. Kalau misalnya gadget hanya khusus diperuntukkan untuk belajar, maka orang tua harus membuat kesepakatan dengan anak bahwa gadget ini hanya boleh digunakan ketika memang sedang belajar saja. Yang kedua, orang tua harus membantu anak untuk memiliki alternatif kegiatan lain. Berikanlah peluang ataupun fasilitas pada anak untuk memiliki sebanyak mungkin kegiatan yang membantu anak bisa melibatkan diri mereka secara langsung, terutama dalam berkegiatan ataupun bersosialisasi. Sehingga anak bisa lebih aktif dan bisa lebih membantu anak untuk meningkatkan perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan juga perkembangan emosinya. Yang ketiga, jadilah orang tua yang bisa memberi contoh pada anak. Anak belajar paling mudah dari orang tuanya. Jangan sampai nih Sobat DRV, kita ngelarang anak untuk pakai gadget, kita ngasih batasan anak untuk pakai gadget, tapi kita dengan bebas menggunakan gadget di hadapan anak. Tentu hal ini akan rasanya nggak fair nih buat anak-anak kita. Kalau anak-anak kita dibatasin, kenapa orang tuanya nggak dibatasin? Dan yang keempat adalah bantu anak dengan cara mengawasi anak. Percuma nih semua aturan, semua kesepakatan sudah kita berikan kalau kita tidak turut mengawasi bagaimana perilaku anak-anak di rumah dan apa saja yang anak-anak lakukan dengan gadget mereka. Pada dasarnya sebagai orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak-anak, kita harus tahu aktivitas apa saja yang anak-anak lakukan dengan gadget mereka. Hal apa yang mereka lihat di gadget mereka, apa yang mereka cari, apa yang mereka simpan di gadget mereka. Karena biar bagaimanapun orang dewasa tetap harus memberikan pengawasan terbaik bagi anak supaya anak akhirnya tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang masih masuk dalam batasan wajar, mana yang memang sebenarnya sudah di luar batasan. Intinya, penggunaan gadget pada dasarnya memang adalah hal yang saat ini sangat penting dan dibutuhkan. Namun, jangan sampai penggunaan gadget ini dilakukan secara berlebihan karena bisa berdampak tidak baik pada perkembangan anak ataupun pada proses sosialisasi dan interaksi anak. Sebagai orang dewasa ataupun orang tua di sekitar anak, penting bagi kita untuk turut memperhatikan tumbuh kembang anak dan juga perilaku anak agar pada akhirnya anak tidak memiliki kebiasaan yang justru berdampak buruk pada berbagai macam proses perkembangan, sosialisasi, dan juga akademiknya.